Wow. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Bersiaplah untuk menggali lebih dalam mengenai apa itu teks berita, strukturnya, dengan lebih baik. Yuk langsung saja kita mulaikan. Oke teman-teman, apakah kalian sudah mengenal apa itu teks berita? Nah, ini nih penjelasannya. Jadi teks berita adalah tulisan yang menyajikan informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang aktual. Lalu di manakah kita bisa menemukan teks berita? Teks berita bisa kita temukan di surat kabar, majalah, dan situs berita di internet. Setiap teks berita memiliki struktur yang khas. Struktur ini membantu kita memahami informasi dengan lebih baik. Ada beberapa bagian penting dalam struktur teks berita. Yang pertama adalah judul. Judul menarik perhatian dan menggambarkan isi berita secara singkat. Yang kedua adalah kepala berita. Pada bagian ini merupakan bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai teras berita atau orientasi. Yang ketiga adalah tubuh berita. Berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa itu. Dan yang terakhir adalah ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang struktur teks berita, kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah unsur-unsur teks berita. Lalu, apa saja sih unsur-unsur teks berita tersebut? Unsur yang pertama adalah apa, atau bahasa Inggrisnya what. Unsur ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi. Unsur yang kedua adalah di mana atau where. Unsur ini digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa. Nah, yang selanjutnya ada kapan atau when. Unsur ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Kemudian ada unsur siapa atau who. Unsur ini digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Nah, bisa pelaku, korban, ataupun saksi mata. Unsur yang kelima adalah mengapa atau why. Unsur ini adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau bahkan latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Lalu, unsur yang terakhir adalah bagaimana atau how. Unsur ini digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Nah, setelah adik-adik mempelajari unsur-unsur teks berita, pada pembahasan berikutnya akan disajikan sebuah contoh teks berita. Contoh teks berita tersebut berjudul Kondisi Terkini Dua Kampus Swasta yang Izinnya Dicabut Kemendikbudristek. Nah, pada bagian tersebut merupakan kepala berita. Pada paragraf kedua merupakan tubuh berita. Pada bagian tersebut merupakan ekor berita. Selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik. Di sini terdapat nama dan kelas dari peserta didik. Selanjutnya adalah teks berita kelas 7 SMP. Disajikan dua teks berita, yaitu teks berita 1 dan teks berita 2 yang berisi judul berita dan isi berita. Lalu peserta didik diminta untuk mengerjakan beberapa kegiatan, seperti contoh kegiatan 1 yaitu lembar kerja benar atau salah teks berita. Instruksinya adalah berilah tanda pada jawaban benar atau salah sesuai dengan teks berita 1 dan 2 di atas. Terdapat beberapa pertanyaan dengan kolom benar atau salah dan beberapa pertanyaan seperti contoh kebakaran di pasar tradisional terjadi pada hari Rabu 15 Mei 2024. Bisa dilihat di atas. Selanjutnya kegiatan 2 yaitu lembar kerja memasangkan definisi. Dengan instruksi pasangkan kolom A di bawah sesuai dengan definisi yang benar dan sesuai. Terdapat kolom A dan kolom B.
kolom A seperti contoh yaitu judul. Dicari judul yang benar yang mana, yaitu informasi yang berisi pernyataan atau pandangan pribadi. Terdapat teras berita atau lead, narasumber, fakta, opini, lalu siapa atau who, apa atau what, kapan atau when, di mana atau where, dan sebagainya. Kolom A ini dicocokkan dengan kolom B. Teman-teman, sekian untuk materi hari ini ya. Terima kasih sudah menyimak materi dari awal hingga akhir dengan baik. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!